Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terutama ini Pak Ustadz Teddy, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Acara kali ini insya Allah sebentar lagi akan berlangsung, yang akan dibersamai oleh Pak Ustadz Teddy. Seperti biasa kita membaca 4 rangkaian doa sebelum kita mulai, dengan membaca ta'awudz, kemudian basmalah, sholawat, dan al-fatihah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah membuka awal. Kalau yang ini seperti, kalau yang belum pernah ya, apa ini Icon Talk? Icon Talk itu dari tahun 2020 membersamai kita nih, dulu Bu Rika ya yang pertama kali menginisiasi mempertemukan kita dengan Pak Ustadz Teddy dari Majelis Ridha Allah, dan alhamdulillah ini tahun ke-3 ya. Dan malam hari ini seperti biasa 2 minggu sekali kita kajian spiritual, yang akan topik pada malam hari ini tentang mengenal Allah. Baik Pak Ustadz Teddy, kami persilahkan untuk bersama kita dari semenjak sekarang sampai pukul insya Allah 21.15. Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah berkat rahmat karunia hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Pak Agus, juga kepada Bapak Edi Iskandar selaku pimpinan dari Icon ASEP ya. Alhamdulillah sudah mungkin hampir menginjak tahun yang kedua atau ketiga ini ya. Kita sudah bekerja sama, yang intinya kita sering mengingatkan, thalabul ilmi, saling nasihat menasihati, dan tentu kita ingin kehidupan kita ini dari hari ke hari terus bertambah baik dan terus bertambah baik. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Gitu ya Pak Gus. Jadi tema kajian pada malam hari ini masih kelanjutan tema-tema sebelumnya, yaitu ilmu kehidupan di seri-seri dari ilmu kehidupan. Nah, untuk malam ini tema kita adalah mengenal Allah. Nah, sebelum masuk ke pokok tema pada malam hari ini, kita akan berikan pengantar terlebih dahulu. Pak Agus, Bapak Ibu yang hadir di kajian malam hari ini, tentu sudah tahu bahwa saat selama kita hidup, kita didampingi oleh 2 malaikat ya Pak. Rakib dan
atid. Itu ya, malaikat pencatat, raqib dan atid. Tugasnya apa, Pak? Raqib dan atid. Tugasnya apa para malaikat ini? Dua. Iya, mencatat perilaku kita sehari-hari. Mungkin lebih tepatnya merekam mungkin, Pak ya. Ya. Kalau mencatat kan ditulis gitu ya. Padahal kan ada gerakan, ada ucapan. Nah, tentu di sini kita lihat lebih tepat adalah merekam. Merekam apa? Merekam seluruh kegiatan kita. Ibaratnya kayak CCTV gitu loh, Pak. Merekam apapun kegiatan kita, mulai dari kita lahir sampai kita nanti meninggal. Nah, hasil rekaman itu yang kemudian akan menjadi bahan sebagai penentu di akhirat nanti atau di yaumil akhir. Nah, apa yang direkam? Yang direkam itu adalah perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik ada direkam, kemudian perbuatan buruk pun demikian. Perbuatan baik direkam akan menghasilkan pahala, perbuatan buruk direkam tentu dosa, kan gitu ya. Nah, nanti ini akan ditimbang di yaumil akhir. Kalau ternyata pahalanya lebih banyak, alhamdulillah dia selamat di yaumil akhir, masuk surga. Kalau tidak ternyata timbangan yang jahat lebih berat, kejahatannya, keburukan lebih banyak, tentu sanksinya adalah masuk ke neraka. Nah, awal mulanya saya juga berpikir gini, Pak. Juga sering tersampaikan bahwa kalau kita berbuat baik, itu akan menghapus kesalahan yang ada. Kalau kita berbuat baik, akan menghapus kesalahan yang ada. Nah, ternyata kemarin saya dapat dari guru kami, Pak Antono, ternyata catatan itu ada 3, Pak. Jadi, tercatat itu bukan hanya perbuatan baik dan perbuatan buruk, tapi ada satu lagi, yang namanya permohonan kita untuk meminta ampun atas kesalahan yang ada. Jadi, bukannya yang sudah, kan ini sudah tercatat nih Pak ya, kayak CCTV aja, sudah terekam, sudah tercatat, kemudian kita tahu, oh kita ada berbuat salah, berbuat dosa. Gitu. Nah, selama ini kita, yang saya tahu adalah, yuk kita perbanyak perbuatan baik kita, supaya kenapa perbuatan yang dosa ini bisa tertutup. Ternyata ada satu catatan lagi, yaitu apa? Permintaan ampun, permohonan ampun. Atau istilahnya apa kita sering sebut? Istighfar ya. Nah, istighfar. Kita minta ampun kepada Allah. Nah, jadi di sini poin pentingnya adalah, yuk, karena kita nggak tahu yang namanya dosa ini kan, ada yang kita sengaja, ada yang tidak kita sengaja. Yang sengaja mungkin kita bisa sadari, kemudian kita mohon ampun dan minta tobat, selesai. Tapi ada kalanya kita nggak tahu. Jadi sekarang poin intinya adalah, yuk kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena ini yang akan menentukan nanti apakah kita selamat atau tidak di akhirat nanti. Jadi jangan pelit-pelit mohon ampun, jangan hanya istighfar itu setelah sholat, tapi di mana ada kesempatan, ayo mohon ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Perbanyaklah istighfar. Mohon ampun. Kenapa? Kita nggak tahu, kita nggak sadar entah kesalahan apa yang kita lakukan pada hari ini yang kita tidak sengaja. Jangan-jangan yang kita sengaja itu malah lebih banyak ketimbangnya. Yang tidak sengaja lebih banyak ketimbang kita sengaja. Itulah artinya untuk yang poin pertama, pada kajian malam hari ini, saya mengingatkan diri saya sendiri, juga kepada Bapak, Ibu yang hadir pada kajian pada malam hari ini, ayo kita perbanyak istighfar kita mohon ampun kepada Allah. Nah, tahap berikutnya,
baru tobat. Tobat itu apa? Berjanji kepada Allah nggak akan mengulanginya lagi. Kemudian, yuk minimal sehari sekali sholat tobat aja 2 rakaat. Ya, tentu kita ingin di sini selamat bukan hanya bahagia dunia, tapi di akhirat pun harus bahagia. Kenapa? Dunia ini hanya sementara. Kajian tempo hari Pak ya, hanya permainan dan senda gurau kan? Permainan itu kan sebentar. Dunia ini sebentar kok. Coba berapa lama sih? Nyampe 200 tahun. Enggak. Umat Nabi Muhammad kan patokan sesuai dengan ini kan umur Rasul. 60-an lah. Lebih dari 60, mencapai 70 itu udah suatu nikmat yang luar biasa. Bahkan sekarang usia kita serasa makin lama makin pendek. Mau 50, 40 udah. Nah, intinya sekarang mumpung ya kita ini sekarang masih kondisi sehat dan juga masih bisa beraktivitas dengan maksimal. Yuk perbanyak istighfar. Lakukan sholat tobat minimal sehari sekali. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di yaumil akhir nanti, yang akan diminta pertanggungjawabannya, apakah jasmani kita, akal pikiran kita, atau ruhani kita, Pak? Jiwa kita, mana yang? Rohani kita. Ruhani atau jiwa ya? Di Ya. tafsir ada dua mengartikan. Bukan jasmani kita, bukan akal pikiran kita, tapi yang akan diminta pertanggungjawaban adalah ruhani atau jiwa. Coba kita share ayatnya. Share ayatnya. Oke. Ya. Nah, jadi silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Sadaqallahu. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 24. An-Nur. Ketika ya, pada hari, kemudian lanjutkan ketika lidah, tangan, kaki menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Tangan, kaki, lidah menjadi saksi, yang kemudian yang menjadi terdakwanya siapa ini, Pak? Yang minta pertanggung jawabannya siapa di sini? Lidah, Ya, tangan, kaki, ya. Rohani atau jiwa. Rohani. Kenapa? Karena lidah, tangan kita akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan selama kita. Oke, sekarang kita lanjut ayat berikutnya. Ini dia. Syarat kita untuk masuk surga apa? Silakan dibaca. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Jadi untuk syarat masuk ke surga itu jiwanya yang Tenang. tenang. Berarti sekarang pertanyaannya, perlu nggak kita membangun jiwa kita, Pak? Apa cukup dah gini-gini aja sudah? Atau kita mulai dari sekarang menata jiwa kita, membangun jiwa kita, sehingga nanti di penghujung atau di akhir hidup kita, kondisinya jiwa kita tenang. Dan ingat, kita nggak tahu ya, ujung kita ini kapan. Setahun lagi, 10 tahun lagi, atau sebentar, hari ini juga. Berarti, sekarang, masih ada kesempatan, ayo,
kita bangun jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Ini yang selama ini mungkin kita sering lengah. Yang selama ini kita kaji adalah mengenai aktivitas kita ya Pak ya. Kegiatan kita hari-hari, bagaimana menyikapi pada saat ada masalah, bagaimana kemudian kita menghandlingnya, bagaimana sikap kita menerima. Nah, ini poin sekarang adalah, ayo, mulai kita tata, kita bangun jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Kenapa? Ini syarat Allah sampaikan kalau ingin masuk surga. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya. Diridoinya ini diridoi siapa, Pak? Allah ya. Nyanya besar sini. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surga. Nah, jadi kajian hari ini dan berikutnya tujuannya adalah supaya jiwa kita menjadi tenang. Sekarang kita lanjut ayat berikutnya. Ini dia. Kenapa jiwa yang diminta pertanggungjawaban? Coba, silakan Pak. Jiwa atau roh ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Yuk, coba kita lihat pelan-pelan ya ayat ini. Ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam. Anak cucu Adam ini siapa, Pak? Kita semua. Seluruh manusia seluruh kan? Manusia. Ya. Iya, mau muslim mau non-muslim kan? Dikeluarkan dari sulbi tulang belakang. Sulbi tulang belakang. Ini sudah berupa manusia atau belum? Belum. Belum. Emangnya manusia keluar dari sulbi? Enggak kan? Kita tahu semua lah. Kita ini keluar dari mana kan? Nah, kemudian Allah mengambil kesaksian terhadap ruh atau jiwa. Kalau di terjemahan yang lain itu jiwa, Pak. Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Jiwa kita menjawab nih, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan demikian itu agar di hari kemudian kamu tidak mengatakan, kamu itu siapa? Berarti jiwa kan? Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi, ruh atau jiwa kita sebelum ada fisik atau jasmani kita, itu sudah mengenal Allah. Nah, pertanyaan berikutnya. Pada saat kita baru lahir, jiwa kita atau ruh kita tuh udah pintar, udah berpengalaman, atau masih sesuai dengan bayi kata tadi, Pak? Sama sekali belum ada pengetahuannya, belum ada apa-apanya. Ya, belum ada Ya ini kan? pengetahuan. Jiwa itu nggak serta-merta langsung menjadi apa istilahnya jiwa yang sudah baik, tapi awalnya justru pada saat kita bayi itu kan berarti masih benar-benar masih apa istilahnya ya, masih kosong lah, belum sama sekali belum terbentuk jiwanya. Untuk itu mulai sekarang ya, kita mulai menata atau membangun jiwa kita. Kenapa? Karena nanti jiwa yang akan, atau ruh ya, yang akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena syarat kita untuk masuk surga adalah, hai jiwa yang tenang. Bagaimana langkah-langkahnya? Supaya bisa benar terbentuk jiwa kita itu memang jiwa yang baik. Caranya, ya, kita harus melakukan perbuatan baik sampai terbiasa.
kita harus melakukan perbuatan baik sampai terbiasa. Jika belum terbiasa, jiwa tidak akan terbang. Jika belum terbiasa, jiwa tidak akan terbangun. Apalagi tidak mau menjalankan. Saya ulangi. Bagaimana cara membangun jiwa? Kita harus melakukan perbuatan baik sampai terbiasa. Jadi perbuatan itu enggak sekali-sekali ya. Sebulan sekali, setahun sekali, mungkin sehari sekali. Tapi harus terbiasa. Terbiasa itu apa? Sesering mungkin, Pak. Sehingga menjadi kebiasaan. Jika belum terbiasa, jiwa tidak akan terbangun. Apalagi jika tidak mau menjalankannya. Kita kasih contoh. Mana ya contohnya ya? Ini aja deh di buku aja. Saya balik kameranya sebentar, Pak. Ini halaman yang luas. Ada halaman yang kecil. Kalau kita ingin melatih jiwa, kalau ini rumah ya Pak ya, kalau kita ingin berlatih supaya kita terbiasa, kita membersihkannya sekaligus semua, atau kita yang ini Pak, kita fokus ke sini, yang kecil. Menurut Pak Agus mana Pak? Langsung semua kita bersihin, atau kita bertahap kecil dulu. Yes. Nah, kenapa Pak? Betul, kenapa yang kecil dulu? Ya, semuanya bisa kena nanti kalau pelan-pelan bersihkan. Lebih mudah kan? Mudah ya. Mulai dulu lah hal-hal yang kecil, hal baik walaupun itu sederhana, kecil, sekedar hanya apa istilahnya, taruhlah hanya sekedar mungkin menyapu halaman atau sekedar mengepel bagian yang kecil. Tapi begitu sudah jadi terbiasa, ini akan menjadi dengan sendirinya. Bukan kemudian besar tapi sekali-sekali. Kenapa? Perbuatan baik itu harus terus-menerus. Atau istilahnya apa? Istiqomah. Rasul pun bersabda, Allah lebih menyukai perbuatan yang kecil, perbuatan yang baik, tidak terlalu besar, perbuatan baik yang kecil, tapi terus-menerus, ketimbang perbuatan yang baik, tapi hanya sekali-sekali kan Pak? Itu dia. Jadi mulai sekarang kita pilih apa perbuatan baik yang bisa kita rutinkan sehingga menjadi kebiasaan, sehingga itu menjadi jiwa kita. Atau ada bilang, oh dia jiwanya pemarah ya, gitu. Atau kebalikan, oh jiwanya dia mau penyabar. Itu yang penting udah menjadi Pak, menyatu ya. Ini yang mulai kita lakukan sekarang. Sekecil apapun perbuatan baik, mulai istiqomah. Contoh, sholat tahajud. Kalau bisa istiqomah, 8 rakaat, sholat tahajudnya, 3 rakaatnya witir, silahkan kalau bisa terus-menerus. Tapi, kalau tidak bisa, mulailah dengan yang paling kecil. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Tapi rutin terus-menerus. Setiap hari. Demikian juga sholat duha. Nggak spontan sebentar-bentar lagi ada masalah, 8 rakaat, besoknya enggak. Kayak gitu ya selama ini kita ya. Saya juga gitu Pak dulunya. Jadi sedikit, tapi rutin. Sehingga itu menjadi kebiasaan. Inilah pola kita untuk membangun jiwa. Oke. Ini pola untuk membangun jiwa. Mulailah ya melakukan perbuatan baik secara terus-menerus sampai terbiasa. Saya ulang. Kita harus melakukan perbuatan baik sampai terbiasa.
Jika belum terbiasa, jiwa tidak akan terbangun. Apalagi tidak menjalankannya. Itu loh, Pak. Jelas ya? Jadi, tadi, ketimbang membersihkan yang besar, tapi sekali-sekali, lebih baik mulai yang kecil, tapi rutin. Ibadah, silahkan lakukan dengan jumlah yang banyak kalau bisa, dengan istiqomah. Tapi biasanya kalau kita mau mulai itu sporadis, kadang-kadang banyak, pas lagi ada masalah, wah banyak banget tahajudnya, udah nggak ada masalah, lewat. Duhanya gitu juga, ya kan? Puasanya gitu juga, saumnya. Mulailah, ya. Mulailah dengan hal-hal yang kecil, perbuatan yang baik tapi rutin, terus menerus. Istiqomah. Oke, jadi ada poin tadi, perbuatan baik dilakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Sehingga itu akan membangun jiwa kita. Demikian juga sebaliknya. Hati-hati, perbuatan baik yang dilakukan hanya sporadis. Sporadis itu kan berarti kadang-kadang lakukan, kadang-kadang enggak. Itu tidak akan membangun jiwa kita. Percuma, sia-sia? Enggak. Tetap nilai pahalanya, kebaikannya ada. Tapi kan goal kita, target kita membangun jiwa ya Pak ya. Kenapa? Karena jiwa ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Bukan akal, bukan pikiran, bukan yang lain-lain. Oke. Poin yang kedua seperti itu. Poin yang ketiga. Manusia melakukan kegiatan setiap hari. Melakukan ibadah setiap hari. Oke. Kalau saya gambar lagi aja ya. Kalau kegiatan itu, ibadah tersebut dilakukan karena Allah. Oke. Yang pertama nih, kalau dilakukan ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan namanya pahala. Kalau ikhlas, pahala. Oke. Ini dia. Ikhlas. Mas satu ikhlas ya. Ikhlas. Dapatnya pahala. Ada yang kedua. Dia melakukan kegiatan bukan karena Allah, tapi karena apa? Kasihan. Nggak enak hati, tidak enak hati, dan lain-lain. Artinya apa? Kegiatan nomor 2 ini bukan karena Allah. Dia bekerja, dia merasa, oh saya bekerja ini karena, kenapa? Ini kewajiban saya untuk menafkahi. Oh saya menolong dia, kenapa? Karena kasihan. Allah akan kasih yang namanya ini rezeki. Ya, jadi ikhlas itu pahala. Kalau dilakukan bukan karena Allah, rezeki namanya. Rezeki ini untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Muslim maupun non-Muslim. Makanya nggak jarang kita lihat, Pak Ustadz, dia kan begini, tapi kok rezekinya mengalir terus ya? Allah berjanji. Siapa yang ini Allah akan kasih rezeki. Tapi, apakah pahala dia dapat? Enggak. No.
pahala. Lantas, saya tanya ke Pak, kalau kita ingin selamat di akhirat nanti, apa yang kita harus lakukan, Pak? Yuk, apa yang kita lakukan? Banyak ikhlas tadi itu, pahala tadi. Apa yang kita lakukan? Yuk, yang lain silakan. Bu Rika juga Ya, boleh ikut. boleh semua udah dibuka ya. Silakan. Ada gangguan. Bu Kusmiatin yang nampak nih. Bukus, ya. Saya ulang sekali lagi ya. Saya ulang sekali lagi bagi yang baru gabung. Bagi yang Allah bergabung, akan memberikan namanya pahala kalau kegiatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ikhlas karena Allah. Allah kasih pahala. Ibadah itu apa? Ibadah itu ada dua. Mahdoh, ghair mahdoh. Ibadah mahdoh apa? Puasa, sholat, zakat, haji. Ghair mahdoh apa? Berumah tangga, bekerja, dan apapun aktivitas kita. Ya, jadi kalau kita lakukan karena Allah, ya, karena Allah, bonusnya pahala. Oke, hidup sehari-hari. Kita sering bantu orang karena kasihan kan? Kemudian ada kalanya kita beraktivitas sering slip, lupa karena Allahnya. Dianggap itu suatu kewajiban, ya udah kita lakukan saja. Allah akan kasih namanya rezeki. Kalau kita ingin selamat di akhirat nanti, apa yang lakukan, Pak? Ibu, silakan. Sikap kita harus gimana? Makanya niat karena Allah, Pak Ustadz. Dengan niat karena Allah, ikhlas. Nah, niatkan dulu. Ya. Selalu niatkan, apapun yang kita lakukan ini hanya karena Allah. Baru kemudian lakukan aktivitas tersebut. Jadi, coba mulai berlatih dari sekarang. Sebelum melakukan apapun kegiatan kita, itu kegiatan baik ya. Kegiatan baik karena Allah tuh pasti udah gak ada. Begitu kita yakin, karena kita ingin selamat dunia akhirat, terlebih lagi selamat di akhirat nanti. Tentu kita ingin butuh yang namanya pahala. Gimana caranya? Mulai dari sekarang, sebelum melakukan aktivitas yang selama ini spontanitas, refleks, langsung bekerja, jalan, diam dulu. Paling nggak sampai 1 menit lah. Ya Allah, saya lakukan ini hanya karenamu ya Allah. Bismillah, baru kerja. Oke. Hati-hati. Jadi mulai sekarang, ya pelajarannya adalah mulailah menyempatkan waktu, luangkan waktu sedikit aja untuk selalu saya lakukan ini hanya karenamu ya Allah. Bismillah, baru kerjakan. Kenapa? Supaya kita dapat pahala dan rezekinya pun dapat gitu loh. Kalau yang tidak karena Allah hanya cepat rezeki aja. Dunianya penuhi, akhiratnya bahkan ibadah mahdoh sekalipun, kalau niat kita sholat duhanya ingin utang lunas, sholat tahajudnya, puasanya ingin masalah selesai, itu karena Allah atau bukan karena Allah, Pak? Hati-hati ya, murnikan lagi niat ibadah kita, murnikan lagi niat apapun kegiatan yang kita lakukan. Walaupun itu kegiatan sehari-hari, libatkan Allah. Ya Allah, saya keluar ke hari ini, saya berusaha hari ini, untuk yang terapis, saya mengobati pasien. Bismillah ya Allah, hanya karena Nabi ya Allah. Baru jalan. Itu ya. Kenapa? Supaya dapat nilai pahala dan rezekinya pun dapat. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang bertanya? Silakan.
Ini pengantar. Pengantar setengah jam. Silakan. Silakan. Ada yang buat bertanya? Ada yang untuk diskusi? Ini praktek ya. Sayang kalau ilmu kehidupan ini mungkin ada yang kurang jelas, kemudian nggak bisa praktek. Aduh, sangat disayangkan gitu. Pak Ustadz, saya menanya. Tapi Silakan. maaf, ini apa sinyalnya kurang bagus, dua kali terlempar dari Zoom ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan. Jadi ya, sehubungan dengan yang kita harus sholat tobat, istighfar ya, dengan mengingat kita dosa-dosa yang dulu. Terus juga saya kadang suka nangis sedih ya. Dulu mungkin saya kurang ilmu ya untuk ibadah, jadi banyaklah yang saya lakukan, banyak dosa, saya kesalahan. Nah, saya masih agak bingung, kan pernah saya baca, pernah dapat informasi kalau sholat tobat itu hanya waktu kita melakukan kesalahan, saat melakukan langsung ini. Tapi saya mencoba ini rutin ya, ya kan saya ya mohon maaf. Jadi sebelum melakukan tahajud saya sholat tobat dulu gitu 2 rakaat. Itu apa saya sudah benar atau ya dengan istighfar juga? Tapi saya sempat dapat itu gitu, dapat informasi bahwa hanya sholat tobat itu waktu saat kita melakukan kesalahan. Itu gimana ya Pak Ustadz? Mohon arah. Benar. Ya. Sama Bu Rika, awalnya pun sebelum saya bergabung dengan Ridha Allah, sebelum saya dapat pelajaran dari Pak Antono, sama, bahkan lebih lagi sholat tobat itu untuk kesalahan yang besar kan gitu ya. Emangnya kita tahu dosa besar itu kayak apa? Jangan-jangan yang kita lakukan tadi justru besar yang kita nggak sadari. Musyrik misalkan, kita nggak tahu kan? Ya nggak? Kita nggak sadari sebenarnya kita melakukan suatu perbuatan dosa besar dengan skala kecil misalkan gitu ya. Apa dosa besar skala kecil? Musyrik, syirik, menyekutukan. Kadang nggak sadar ya Bu ya. Dari pagi sampai kita bangun tidur lagi, memang kita tahu ada dosa saya gitu ya kita. Makanya ini oh ya benar. Berarti karena kita nggak sadar, kita nggak tahu apakah kita lakukan hari ini ada dosa besarkah dosa kecil. Udahlah. Yang sudah pasti setiap hari kita lakukan dosa, udah itu aja. Disengaja pun nggak sengaja, kan gitu ya Bu ya. Itu yang namanya fatonah itu seperti itu. Bukan kemudian nanti di kemudian hari baru nyesel. Aduh, udah mati kan? Kenapa waktu itu kita nggak sholat tobat gitu kan? Sama kayak sujud syukur Bu. Awalnya kan saya sekarang rutinkan sujud syukur ya. Makasih ya Allah gitu kan sebelum sholat. Itu di masjid banyak yang nanya. Ya, Pak Teddy lakukan apa itu? Sujud syukur Pak. Loh, memangnya Nabi ada mencontohkan setiap ini sujud syukur gitu kan? Saya bilang gini, memangnya nggak boleh saya bersyukur setiap sebelum sholat? Tuh, kan dia mereka bisa. Ya tapi kan nggak ada contoh. Siapa bilang nggak ada contohnya? Sujud syukur tuh ada. Lantas apakah cukup begitu dapat benar-benar ini yang ada di pelajaran yang mereka ketahui adalah sujud syukur itu pada saat kita mendapat sesuatu yang sangat luar biasa. Iya betul ya. Dulu memangnya sekarang hidup oksigen masih gratis ini nggak luar biasa. Ya kan? Coba ingat waktu COVID lagi ganas-ganasnya berapa harga oksigen? Iya melambung. Mending kalau masih ada, udah mahal nggak ada sekarang. Nah sekarang udah kasih kebebasan, udah nggak pakai masker lagi, alhamdulillah pas ada sholat. Apa nggak pantas saya bersyukur, sujud syukur? Terima kasih ya Allah. Itu loh Bu. Orang terpaku kepada nikmat seperti itu. Sama kayak Bu Rika bilang. Betul Bu, awal saya seperti itu juga. Loh, sholat tobat itu bukan kesalahan yang fatal-fatal, yang besar-besar gitu kan. Emang kita tahu mana yang besar, mana yang kecil. Jadi nasihat dari Pak Guru, yuklah minimal sehari sekali aja 2 rakaat sholat tobat. Itu Bu Rika. Oke? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi itu yang saya istiqomah. Bismillah. Bismillah. Ya, terima kasih, ada yang lain? Silakan. Pas nih setengah jam, ntar 1 jam berarti materi yang utamanya Pak, mengenal Allah. Ada? Okay. Yang lain ada atau chat? Silakan kalau yang bisa nggak on cam bisa. Ada yang bertanya. Saya masuk ke tema pada malam hari mengenal Allah. Lanjut ya, kalau nggak ada yang tanya. Mengenal Allah.
menurut Pak Agus dan Bapak Ibu yang hadir di sini, perlu nggak kita mengenal Allah? Nah, itu dulu. Silakan Pak Agus. Ya, sangat perlu sekali. Ya. Sangat perlu sekali. Oke, betul. Sangat perlu sekali. Kenapa? Nah, lanjut. Kenapa? Sangat perlu. Ya, kita bisa tahu caranya ya. Karena keesaan Allah ini yang luar biasa. Jadi untuk mengenal otomatis kita bisa dekat, otomatis diperhatikan gitu. Oke. Supaya kita tahu apa yang Allah inginkan, kan gitu ya? Iya, kehendaki. Sama, jangankan dengan Allah. Pada saat Pak Agus bergabung dengan ISEP ini, Bapak kan harus tahu keinginan Pak Edi apa. Inginnya seperti apa sih pimpinan kita ini, kan gitu. Supaya kenapa? Kita nggak salah dalam bertindak. Apalagi kita sebagai makhluk. Allah pencipta. Jangan sampai kita salah dalam mengabdi, kan gitu. Bagaimana caranya supaya nggak salah dalam mengabdi? Tentu kita harus tahu apa yang Allah inginkan. Oke. Awal mulanya Allah hanya sendiri. Kemudian Allah menciptakan makhluknya. Ada jin, ada manusia, ada malaikat, tumbuhan, dan lain-lainnya. Oke. Tujuan Allah menciptakan makhluknya ini apa? Yuk, tujuannya apa? Untuk beribadah. Kan. Kafilah untuk apa? Khalifah. Itu keinginan Allah, bukan tujuan. Ya. Tujuannya apa? Supaya Allah dikenalkan oleh makhluknya, sehingga memuji Allah, kan gitu. Kalau sendiri, siapa yang memuji Allah? Makanya Allah menciptakan jin, manusia, malaikat, dan lain-lainnya hanya untuk menyembah kepada Allah, mengabdi, memuji kepada Allah. Itu tujuan. Oke, sekarang keinginan Allah menciptakan manusia itu apa? Surat Al-Baqarah ayat 2 ada 3. Ayat Al-Baqarah ayat 30. Saya yang tadi tuh Ibu sampaikan. Bu Rika sampaikan. Al-Baqarah ayat 30. Ya, silakan Pak. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu apa? Sebagai khalifah di muka. Khalifah itu apa? Pemimpin, penguasa. Jadi keinginan Allah menciptakan manusia itu apa? Supaya manusia menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi. Sekarang kita lihat, apakah kita hidup ini sudah sesuai dengan yang Allah inginkan atau mohon maaf ada gangguan ya Pak Ustadznya. Iya. Dan lancar nih sinyal beliau. Karena memang ini rata-rata hujan ini. Ya, tadi iya, itu seharian tadi bagus hujan. Iya, seharian hujan ya. Di sini juga tadi dari sore menjelang maghrib sampai sekarang. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai reda. Siang malahan. Kita doakan Pak Ustadz sinyal di sana. Maaf, terputus tadi Pak. Alhamdulillah. Ya. Oke, tunggu lagi ya. Ya. Jadi kita lihat apa itu khalifah?
pemimpin. Pemimpin. Sekarang pada saat kita hidup, menjalani kehidupan ini, pada saat kita menghadapi namanya permasalahan hidup, ada masalah dengan keuangan, ada dengan kesehatan, ada permasalahan yang lain dengan keluarga dan kerabatnya. Kita sudah memimpin masalah atau masih dipimpin masalah? Yuk, Masih Merdong. dipimpin. Masih suka dipimpin. Banyak kan masih dipimpin, Pak Ustaz. Betul. Apa Iya, ciri-cirinya? iya. Nah, apa ciri-cirinya kalau masih dipimpin? Panik, Ya. ya kan? Panik. Resah, Pak. Resah, Iya. habis itu nggak mau punya masalah, gitu kan? Iya. Terjebak di permasalahannya. Sembunyi, Pak. Ditagih utang sembunyi. Padahal Allah menginginkan kita sebagai apa? Sebagai pemimpin. Termasuk juga memimpin pada saat ada masalah. Coba kita lihat ya. Apa ciri-cirinya ya kalau manusia, artinya orang lah ya, manusia itu sudah bisa memimpin masalah. Surah 10 ayat 62-63. Wow, saya belum jadi co-host ya. Tolong saya jadikan co-host biar saya bisa share. Baik, Pak Ustaz. Bentar. Iya, belum. Tadi soalnya keluar. Iya. Tolong jadikan co-host biar Ya, saya bisa. sudah, Pak. Baik. Surah 10 ayat 62-63. Apa ciri-cirinya orang yang sudah memimpin masalah? Ayat 10 Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah wali-wali Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Cukup. Yaitu. Cukup Pak, cukup belum? Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wali-wali Allah itu ada punya masalah nggak dia pada saat hidupnya? Wali-wali Allah itu ada masalah atau dia nggak punya masalah? Itu masih ada masalah nih. Ya pasti punya masalah kan? Ada masalah ya. Seluruh manusia kan kita di kajian awal bahwa yang namanya masalah ujian hidup, masalah keuangan, kesehatan dan lainnya, itu semua manusia pasti punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Bahkan wali-wali Allah juga, ya kan wali-wali Allah, termasuk manusia juga, pasti mereka punya masalah. Tapi mereka nggak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah? 63-nya, Pak. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Wali-wali Allah itu bukannya para sunan, para nabi, rasul, bukan. Wali-wali itu bukan hanya mereka, tapi wali-wali itu adalah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman dan bertakwa, itu nggak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Walaupun mempunyai masalah. Kenapa? Karena orang yang beriman bisa memimpin masalah. Tuh. Oke, sekarang mulai kita masuk ke teknis. Bagaimana caranya supaya kita bisa memimpin masalah? Kan gitu ya Pak ya? Kan kajian kita bukannya teori, kita praktek kan? Oke. Pak Agus suka sambal. Kemudian saya misalkan tidak suka sambal. Kita ketemu di satu meja makan, dan di situ pilihannya makanannya pedes semua. Buat Pak Agus masalah nggak? Saya suka, dan nggak ada masalah. Enggak ya kan? Mantap. Mantap. Buat saya, karena saya nggak suka pedas, jadi masalah nggak Pak? Iya. Jadi tidak jadi masalah.
Berarti masalah itu timbul karena kita tidak suka, kita nggak butuh, kita nggak mau, kan gitu, Pak. Maka timbullah masalah. Bagaimana cara merubahnya? Berarti dibalik. Harus menyukainya, sampai tingkat bahkan menyenanginya, bahkan sampai tingkat butuh. Kita lihat sekarang. Coba saya tanya di sini. Kalau Bu Rika pasti udah bisa jawab. Mungkin Pak Agus juga bisa. Yang hadir di sini, ada nggak yang saya berani menyampaikan, saya butuh masalah? Atau masih semua, saya nggak butuh masalah, saya nggak mau masalah? Atau masih seperti itu? Ya, boleh di chat atau langsung. Silakan. Saya tanya, ibu bapak yang hadir di sini mau punya masalah atau tidak mau punya masalah? Pasti bilangnya saya nggak mau punya masalah. Kan gitu ya Pak Agus ya, secara umum kayak begitu. Saya tidak mau punya masalah. Saya tidak mau makan yang pedas. Kan sama juga kan? Makanya masalah itu menjadi masalah. Kenapa? Karena saya tidak mau punya masalah. Sama seperti tadi, saya tidak mau makan yang pedas. Saya nggak suka makan yang pedas. Saya nggak suka masalah. Lantas bagaimana kita mau memimpin masalah? Kalau tidak punya masalah. Nah, kita aja udah nggak mau gitu loh. Sekarang, balik. Ya, berarti kondisi sekarang, kita harus mau menerima masalah. Sama kayak tadi, saya harus mau belajar makan pedas. Supaya kenapa? Saya nggak kelaparan begitu makan sama Pak Agus. Kenapa Pak Agus hobinya makan yang pedas-pedas mulu kan gitu ya? Kalau enggak ya udah, kita kalau saya masih bertahan. Sementara Pak Agus hobinya makan yang pedas dan yang bisa menyediakan makanannya Pak Agus, tentu saya nggak akan makan kan? Pada saat ada permasalahan, ya yuk kita mulai sekarang. Tingkatkan. Apakah pantas? Pertanyaannya adalah, kata gini, masalah itu sudah terjadi atau belum terjadi, Pak Agus, Bu Rika? Sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi, bisa nggak kita tolak? Tidak, sudah dialamin. Masalah itu sudah terjadi, entah sakit, entah masalah keuangan, masalah dan lain-lain. Karena itu sudah terjadi. Wajar nggak kalau kita bilang, saya nggak mau? Lah udah terjadi kok bisa mau nggak mau? Udah terjadi, yang namanya sudah terjadi, mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus terima. Kan gitu. Kenapa sudah terjadi? Sesuatu yang sudah terjadi, itu nggak bisa kita tolak lagi kan? Kalau nggak bisa kita tolak, berarti harus kita terima. Itu poin pertama. Poin yang kedua, yang namanya masalah, ujian, itu datang dari siapa? Ke atas keinginan manusia atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Kalau keinginan Allah bisa ditolak nggak? Waduh, bisa. Saya nggak mau, memang bisa, memang nggak mau. Udah, ya kan? Karena itu keinginan Allah dan memang nggak bisa ditolak, berarti harus diterima. Wah. Terima, saya terima ya Allah. Yang ketiga, karena itu sudah atas keinginan Allah, atas ketetapan Allah, atas izin Allah. Izin Allah itu sempurna atau ngawur? Sangat sempurna. Baik atau sangat baik? Sangat baik. Nah, sempurna dan sangat baik. Yang wajar kita terima atau kita tolak? Terima Pak Ustadz. Nah, terima walaupun kita belum tahu baiknya di mana. Ya. Iya. Karena kita yakin, karena Allah mengizinkan. Taruhlah yang sakit belum sembuh-sembuh juga pada sudah ikhtiar ke sana kemari. Yang punya utang belum lunas juga karena sudah coba sana juga berhasil juga. Ini sudah keinginan Allah, maksud Allah itu pasti baik. Saya terima ya Allah. Alhamdulillah.
Kenapa harus menerima? Tadi di awal sudah sampaikan. Karena ini sudah terjadi. Kenapa harus menerima? Karena memang sudah ketetapan Allah. Allah sudah tetapkan, Allah sudah izinkan. Kenapa pasti masuk Allah baik? Yang kemudian berikutnya, kenapa harus menerima? Karena pada saat kita bilang, saya terima ya Allah. Artinya apa? Kita menghormati izin Allah. Innallaha masabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang menghormati izin Allah. Jadi, kalau ingin memimpin masalah, berarti harus merubah yang tadinya masalah menjadi sarana. Sarana apa? Sarana untuk bersabar. Sabar itu apa bonusnya? Innallaha ma'asabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar. Ingin masuk surga? Ingin. Harus banyak pahala atau dosa? Harus banyak pahalanya. Tadi di awal saya sampaikan, setiap hari kebaikan kita lakukan, pahala kita dapat. Setiap hari juga, sengaja nggak sengaja, perbuatan buruk kita lakukan, dosa kita dapat. Ibadah apa, kegiatan apa, yang pahalanya banget tanpa batas. Banyak banget nggak ada batasnya. Surat 39 ayat 10. Sedekah, ada hitung-hitungannya. Sholat, ada hitung-hitungannya, sekian ratus, sekian ribu kali. Tapi kegiatan ini banyak banget, tanpa batas. 39 ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Yuk. Silakan Pak. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sadaqallah. Hanya orang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi pada saat ada permasalahan hidup, oh ini sarana saya. Atau lainnya dengan keluarga, dengan kerabat. Ini sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Geser. Jadi bukan masalah. Bukan hal sesuatu yang harus kita hindari, saya nggak mau. Tapi justru ini yang kita butuhkan. Kenapa? Saya butuh ini. Saya butuh kondisi ini supaya kenapa? Meningkat derajat sabar saya. Coba, misalkan, duit banyak, sehat walafiat, keluarga harmonis. Bisa dapat pahala tanpa batas? Bisa meningkat kesabarannya? Belum tentu. Ini yang kita lupa, Bu Rika. Kita banyak mengeluhnya, ya kenapa kok masalah lagi ya? Kan itu. Masalah bertubi-tubi gitu ya. Masalah bertubi-tubi justru, masalah bertubi-tubi itu artinya apa? Allah bertubi-tubi juga ngasih kesempatan kita untuk masuk surga. Ya sudah umum itu sabar ada batasnya. Ada batasnya itu pada pahala tanpa batas ya. Pak Ustadz, sabar. Ini permainan iblis, Bu. Iya. Iblis setan itu bilang gitu. Ya namanya sabar itu ada batasnya dong. Kalau seperti itu kan kita dijek-ijek orang, kan gitu ya. Iya. Nggak pengen kita tuh jadi orang yang sabar. Iblis tuh nggak pengen manusia tuh memimpin masalah. Berkurang kawan dia nanti di neraka, kan? Iya. Dibilanglah yang namanya sabar itu ada batasnya. Wah, kalau dimaki-maki orang, difitnah orang, datengin, marahin lagi. Kan gitu. Apalagi kalau masa kita tuh udah benar. Jadi, ya, geser, rubah yang tadinya masalah menjadi sarana. Sarana apa? Sarana untuk meningkat derajat kesabaran. Sarana apa? Sarana untuk dapat pahala tanpa batas. Sarana apa? Sarana untuk bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar.
Saya ingin bersama Allah. Saya ingin dapat pahala tanpa batas. Tapi ada lagi, saya juga nggak ingin punya masalah. Kan gitu ya, Bu. Mungkin nggak? Nah, saya lanjut. Ini dah kedalamannya. Untuk mencapai ridho Allah, cintanya Allah, itu nilainya murah atau mahal, Pak? Tinggi atau rendah nilainya? Bu Rika, Pak Gus, untuk kita menggapai namanya ridho Allah, cintanya Allah, kita kan mungkin semua dapat ridho Allah kan? Ingin mendapat cintanya Allah kan? Itu sesuatu yang nilainya rendah atau nilainya tinggi? Tinggi, sangat tinggi ya. Oh, sangat tinggi. Oke. Untuk sesuatu ya yang nilainya tinggi, untuk mendapatkannya itu jalannya mulus, lancar, atau terjal banyak batu-batunya, banyak hambatannya. Ayo. Ya, banyak rintangan. Iya. Hambatan. Betul. Satu yang nilainya tinggi, tentu nilai perjuangannya pun harus tinggi juga. Jalannya nggak jalan tol mulus, jalannya terjal, banyak batu, kerikil-kerikil tajam. Itu yang harus kita lalui. Jadi jangan takut, jangan aneh merasa aneh kok saya diuji terus ya, kok masalah lagi. Justru inilah yang kita jalani untuk apa? Untuk mencapai yang namanya ridhonya Allah, cintanya Allah gitu. Ini langkah kita, proses kita untuk semakin mengenal Allah. Dia. Sesuatu yang nilainya mahal tentu akan perjuangannya pun tinggi kan. Bukan jalan tol. Tapi jalan apa? Jalan yang terjal. Curam, mungkin menanjak, ada jurang kiri kanannya. Itu yang kita lalui saat ini. Jangan kaget kok hidup itu memang terasa dirasakan seolah-olah sulit. Tapi jangan khawatir. Allah pun menjamin. Al-Baqarah 286 yang bisa saya bacakan. Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan. Oh, nggak usah khawatir, ini nggak sulit kok. Bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah. Oh, Allah nggak akan menzalimi sebesar Zahra pun. Bahkan sekecil apapun nilai kebaikannya kita Allah akan lipat gandakan. Itu janji-janji Allah. Dan Allah mengurus makhluknya ya, Pak Ustadz, terus-menerus. Nggak usah khawatir. Allah ngurus kita kok, terus-menerus. Ali Imran ayat 2. Ya. Itu. Waktu kita kecil aja nggak khawatir, ada yang ngurus kita kan. Begitu udah dewasa, lupa habis tuh. Masa nggak ada yang ngurus. Saya kan udah ditinggal Pak Ustadz, orang tua udah nggak ada, warisan udah nggak ada, gitu saya kayak gitu ya. Penghasilan udah nggak ada. Loh, emang Allah nggak ada? Kan gitu kan? Yuk, kita buka ayat Ali Imran dulu ya. Ali Imran ayat 2. Ini dia. Masih pantaskah kita khawatir kalau Allah menjanjikan seperti ini? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, silakan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Terus-menerus, artinya apa? Enggak berhenti dari kita lahir sampai kita mati nanti. Memang jalannya terjal, curam. Tapi selama kita berada di jalan yang lurus, nah itu kan, walaupun itu terjal, berkerikil, naik turun, ada jurangnya. Kalau kita berada di jalan lurus, selamat nggak jadinya Bu Rika? Bagus. Kalau lurus selamat. Iya. Kenapa? Makanya kita setiap hari minta, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Yaitu jalan yang Engkau beri nikmat. Bukan kita minta, ya Allah, selesaikanlah masalah saya. Bukan. Kita minta tetap berada di jalan yang lurus. Artinya apa? Walaupun permasalahan masih belum selesai, kalau kita berada di jalan yang lurus, hidup kita tetap bahagia. Dan lurus, bonusnya nikmat. Atau kebahagiaan.
Iya. Oke. Ditanya hari sini, ingin masuk surga? Pasti ingin masuk surga. Kita lihat lagi Al-Quran, Al-Baqarah 214. Apa syarat masuk surga? Al-Baqarah 214. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sadaqallah. Jadi, kalau kita ingin masuk surga, apa yang kita alami, Pak? Pernah ini beberapa kemelaratan, penderitaan, ya kan? Diguncang dengan berbagai cobaan. Tidak nyaman ya Pak Ustadz. Ya, tidak nyaman semua ya. Iya, lantas pengen masuk surga, tapi hidupnya aman-aman aja, hijau-hijau aja. Ya nggak bisa. Ya kan? Oh, saya ingin masuk surga Pak Ustadz, tapi saya nggak mau punya masalah. Saya nggak mau hidup susah. Nah, Allah kan Allah tegas di sini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang terdahulu. Ya. Nah, orang terdahulu kan dicoba. Masa ya sekarang enggak kan gitu? Apa yang terjadi? Ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan. Bahkan Rasul pun dan orang beriman berkata, kapan datang pertolongan Allah? Tapi Allah bilang, ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ingin masuk surga, nggak mau punya masalah. Aduh, mana bisa? Ya kan? Ingin masuk surga, hidupnya enjoy aja. Tenang gitu ya. Lanjut. Al-Baqarah 155. Al-Baqarah 155. Tuh, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, yuk. Nah, ini agak kita detailkan bahasnya ya. Kami pasti. Pasti itu apa artinya? Sesuatu pasti ya. Pasti. Nggak akan tidak gitu kan. Ya. Pasti akan menguji kamu. Pasti loh itu. Menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Sedikit sebenarnya ketakutan. Menurut kita udah banyak banget ya. Padahal menurut Allah itu sedikit. Banyak ya. Ya, kayaknya kita udah berat banget ya Bu Rika ya. Nah, kalau ada ya, ini gini, coba kita skip dulu sedikit. Kalau menurut kita berat, banyak, sementara Allah menyampaikan di Al-Quran itu sedikit, itu yang benar mana? Sedikit. Ya iyalah. Iblis bermain lagi di situ. Begitu kita khawatir, resah, gelisah, galau, depresi, ya kan? Maka kan, waduh berat banget permasalahan saya. Nggak selesai, makin berat. Padahal itu sedikit loh. Sedikit ketakutan. Kelaparan, sedikit kekurangan harta, gak banyak. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ayo coba Bu Rika, kenapa ada kabar gembira untuk orang yang sabar? Bisa jawab nggak? Orang sabar itu menerima dan tahu bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar, Pak Ustadz. Itu orang sabar memanfaatkan ujian itu agar dia meningkat derajatnya.
agar dia dapat pahala tanpa batas. Dia senang kan, gembira nggak? Itu loh. Iya. Berarti, nah, kita balik sekarang. Kalau masih sedih, pusing, mungkin marah juga dengan kondisi yang ada saat ini. Saya udah ibadah Pak Ustadz, udah sholat, udah sedekah, tapi masalah saya nggak selesai. Itu berarti dia termasuk orang yang sabar atau belum? Belum, masih ada keluhan. Ya tidak belum menerima ya. Kurang sabar apa saya Pak Ustadz? Kayak gitu ya saya gitu. Nah itu bahasa orang kurang sabar. Orang sabar bukan, kurang sabar apa saya? Kan gitu. Kurang gimana saya? Kurang kemana saya? Nah, justru kalau sabarnya udah benar, dia akan gembira. Coba kita evaluasi diri kita ya. Merenung sejenak. Yuk kita ingat-ingat, kita ini pada saat diuji itu, adakah rasa gembira atau masih ketakutan? Sedih? Pusing? Galau? Panik? Bahkan marah? Ini dia. Yuk kita ingat. Nah, pelajaran apa seperti tadi? Gimana caranya rubah yang selama ini kita tidak mau punya masalah menjadi minimal siap menerima masalah. Syukur-syukur bisa ditingkatkan menjadi saya butuh masalah. Kenapa saya butuh? Ini sarana saya untuk masuk surga. Ini sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Kenapa harus menerima? Ya udah terjadi. Ini atas ketetapan Allah. Saya nggak bisa tolak sesuatu yang sudah terjadi. Saya nggak bisa tolak kalau ini sudah keinginan Allah, izin Allah, ketetapan Allah. Itu. Ya, cuman pada dasarnya ya Pak Ustadz, orang kan saya butuh masalah, kayaknya sesuatu hal yang aneh gitu kan, orang nggak mau jadi masalahnya kok saya butuh masalah gitu kan, nggak coba. Seperti itu. Padahal kalau kita bicara ya, itu emang aduh ya Allah pahala tanpa batas itu. Benar. Kalau kasih tanpa batas. Kalau sadar bahwa bonusnya itu pahala tanpa batas. Masuk surga orang berlomba-lomba. Orang kan berlomba-lomba gitu. Malah di mana ada masalah lagi kan sampai kayak gitu, bukan nantang ya. Begitu. bukan nantang, tuh masalah. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Malah bersyukur ya, aduh sudah nggak ada masalah, saya selesai, saya udah terbebas dari masalah. Itu kebanyakan kan seperti itu ya Pak Ustadz. Bersyukur ya Allah tidak ada masalah lagi, sudah selesai masalah saya. Begitu kita bilang alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ini yang terjadi. Ibrahim ayat 7. Ya kan? Mereka sudah tahu nih. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Begitu, berarti di sini ada berapa golongan Pak Agus? 2 golongan. 2 golongan. 2 kelompok manusia. Yang bersyukur, tidak bersyukur, dan tidak bersyukur. Saya terima ya Allah, bahwa ini sudah atas izinmu ya Allah. Emang saya nggak bisa nolak ya Allah. Masuk kelompok orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Bersama Allah. Alhamdulillah ya Allah, ini sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Masuk kelompok orang yang bersyukur. Dapat nikmat. Demikian juga sebaliknya. Kurang apa saya ya Allah? Ibadah saya udah lakukan segala macam. Kok kayak begini hidup saya makin lama makin susah. Itu termasuk orang yang tidak bersabar. Bersabar bersama Allah, tidak bersabar bersama siapa? Okay. Mengeluh. Kenapa nggak selesai-selesai ya masalah saya? Kenapa kok makin lama tambah berat, tambah begini. Itu masuk orang yang bersyukur atau tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Berarti azab. Saya sudah langsungnya sekarang. Berarti azab. Saya tanya Pak Agus. Target iblis, goalnya iblis menggoda manusia itu apa? Bu Rika udah tahu. Bu Rika jangan jawab. Apa, Pak? Buat manusia jadi murtad. Nggak mau sholat. Azab.
Apa Pak? Targetnya apa? Neraka. Ikut dia di neraka. Oke, ini dia targetnya. Ya, saya Supaya share. jauh dari Allah. Ada yang lebih tepat. Target iblis menggoda manusia itu bukan kita menjadi murtad, pindah agama. Ini dia. Kita nggak nyangka ternyata target iblis nih yang mungkin selama ini kita lakukan. Kita udah masuk perangkap iblis, target utamanya iblis, Pak. Kita hanya nggak sadar. Saya share, Pak. Target iblis menggoda manusia. Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Ketutup lagi. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Oke, ini yang ngomong siapa? Iblis. Iblis ya. Oke. Iblis akan menghalangi kita di jalan yang lurus. Makanya kita minta, ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus, kan gitu kan? Goal utamanya apa? Target utamanya. Ayat berikutnya. Surat 17-nya. 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi target iblis itu apa? Tidak membuat bersyukur. Manusia nggak bersyukur. Tidak bersyukur. Kagak akan ringan. Baca saja orang nggak ngeh, Pak. Tapi begitu kita masukkan lagi kita referensikan lagi ke Ibrahim ayat 7, 14 ayat 7. Begitu tidak bersyukur, azab, mengeluh, kecewa, kesal, marah. Hati-hati. Begitu kita sudah melakukan itu, berarti kita sudah masuk ke target utamanya iblis. Membuat manusia menjadi tidak bersyukur. Nggak nyangka kan? Bikin kita murtad. Enggak. Sederhana kok goalnya. Membuat kita menjadi tidak bersyukur. Kenapa Allah demikian tegasnya surat Ibrahim 7? Seberat apapun permasalahan kita, sebanyak apapun masalah kita, nikmat Allah jauh lebih banyak. Bahkan maha baiknya Allah, yang tidak kita minta pun Allah kasih. Apa contohnya? Yuk, Bu Rika. Boleh. Yang kita nggak minta Allah kasih. Padahal itu penting banget buat kita. Oksigen. Itu dia. Ini yang kita bilang, bahkan kita anggap bahwa kita menghirup udara, kemudian jantung berdetak, itu udah seakan-akan memang tugasnya Allah. Tidak. Inilah justru nikmat Allah luar biasa. Jantung kita masih normal, menghirup udara nggak perlu bayar. Kebayang tempo COVID, tempo hari udah mahal juga. Udah harganya nggak karuan, mahal, mending barangnya ada, nggak ada pula stoknya. Jadi ini yang membuat Allah itu demikian tegasnya. Bersyukur, nikmat, tidak bersyukur, azab. Oke. Ada yang bertanya? Silakan. Ayo, silakan. Pak Ustadz, boleh nanya ini saya ini. Ya. Silakan. Itu kan kita ingin mengenal Allah ya Pak Ustadz dengan tadi beberapa ayat. Itu saya ingat jadi yang sifat Allah yang Asmaul Husna ya, 99 apa itu. Kalau kita juga di situ kita bagaimana Allah itu Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Mungkin masalah kita juga dengan di situ bisa menerima dengan full bahagia sampai maksimal atau tuntas, sehingga kita tuh ya dapat masalah ya senang-senang aja bahwa kita akan menaikkan derajat kita. Betul, Bu. Betul. Allah bersama orang yang sabar gitu. Nah, dengan Asmaul Husna juga itu kan Allah Maha pemberi rezeki, Allah Maha Kaya. Itu juga yang membantu ya sangat untuk kita menyikapi masalah seperti itu ya Pak. Benar. Tapi biasanya sifat Allah itu kan ada 99 ya.
Ya. Nama-nama Allah. Nah, Ya. kecenderungan kita adalah kita selama ini itu hanya sebagai pengetahuan kan. Oh, ya. Nah, yang diajarkan di sini, yang kami dapat dari Pak Guru, yang saya dapat dari Pak Guru adalah bagaimana implementasi praktek dari apa yang Allah sampaikan. Kehidupan. Iya. Iya. Prakteknya. Jadi ilmu kalau hanya sekedar pengetahuan, dia kan jadi sia-sia kan? Hanya aja. Ya tahu, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, gitu kan? Maha berkuasa, ya, gitu kan? Maha menentukan, ya, ya, aja sekedar ya, gitu aja. Di sini kan yang saya sampaikan memang prakteknya langsung kan? Bagaimana caranya pada saat kita menjalani kehidupan ini? Ayo, pakai ayat-ayat Al-Quran. Ya, bismillah. Saya juga coba Pak Ustadz terus ya, ada ketenangan ke hati saya gitu. Ingat lagi Allah tuh mengurus makhluknya terus menerus, yaitu inaloha masobirin. Jadi itu juga sangat membantu gitu saat kita di tempat yang masalah gitu, akhirnya kita tenang gitu. Ya udah, semua kan Allah yang berikan, masalah yang menyelesaikan. Kita hanya ikhtiar dan hasil ke Allah lagi gitu ya. Itu ya Pak Ustadz, seperti itu menyikapinya. Benar. Nah, yakinlah akan janji-janji Allah. Begitu kita sudah yakin dengan janji Allah, Allah udah garansi itu kan? Bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudian Allah mengurus terus-menerus. Ujian itu tidak melampaui kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Al-Baqarah 286. Kemudian juga Allah menjamin rezeki semua makhluk yang bergerak, bernyawa, kan gitu ayatnya. Bahkan yang tidak bergerak pun Allah jamin. Nah, kalau udah kondisi seperti itu, baru kita masuk. Baru sikap hidup kita adalah bagaimana kita mewujudkan keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Supaya kita menjadi khalifah, pemimpin. Nah, baru selaras itu. Nyambung ya. Maksudnya di apa? Nyambungnya ke sana jadinya begitu loh. Baru selaras gitu. Ini kan enggak, coba saya tanya, selama ini hidup kita ini dalam rangka mewujudkan keinginan Allah atau keinginan kita? Kebanyakan keinginan sendiri. Maunya saya gitu kan. Pengen cepat terkabul, pengen cepat dapat gitu ya. Betul. Iya. Ya, alhamdulillah dengan ilmu-ilmu dari Pak Ustadz itu mulai memperbaiki diri Pak Ustadz menyikapinya seperti itu. Alhamdulillah. Yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Ilmu kehidupan ini suatu metode atau apa istilahnya ya, tata cara bagaimana kita menjalani kehidupan sehingga hidup ini jadi enak. Kedepannya, apalagi di akhir zaman, yang namanya hidup ini kan nggak ada makin lama makin mudah ya, makin lama akan makin sulit. Kalau kita nggak siap-siap dari sekarang, nggak tahu cara menghadapinya, menyikapinya, aduh rugi deh. Stres. Nah, udah stres, abis itu mati lagi kan Bu ya. Pas lagi stres, wah, ampun rugi dah. Udah rugi bolak-balik itu udah. Rugi banget. Ya, syaratnya ada apa? Jiwa yang tenang kan? Ya. Jiwa yang tenang itu bisa harus kita lakukan. Targetnya apa? Jiwa yang tenang, bukan masalah selesai. Bagaimana jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang bisa menerima kan? Menerima ketetapan Allah. Jiwa tenang apa? Jiwa kalau dia sudah sebagai khalifah di muka bumi, memimpin. Oh, salah. Terima. Alhamdulillah, emang ini yang saya tunggu. Datang lagi. Datang lagi. Ini dia saya tunggu. Kan gitu. Iya. Jadi hidup itu udah enak lagi. Nah, begitu ini kita udah berjalan, ya, kita sudah menjalankan fungsi kita, baru Allah menjalankan fungsinya. Menjalankan tugasnya apa? Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau beserta itu, memang Allah tinggal diam.
Iya. Enggak kan? Iya. Akan Ini yang kita sama. lupa. Ya. Ayat itu selama ini kita baca Allah beserta. Coba kita dalamin lagi. Maka Allah beserta itu Allah begitu ada masalah kita dibikin resah, gelisah, panik. Enggak. Walaupun belum selesai kita dibikin tenang. Kemudian setelah bertahap akan selesai. Nah tadi penyelesaiannya biasanya spontan, langsung taruhlah selesai atau bertahap juga selesainya. Bu Rika. Iya. Bertahap kan? Kalau udah menolong ya udah. Allah pun akan menolongnya juga sesuai kadang-kadang mereka gitu ya Allah kok. Allah mau membolak-balikan hati manusia. Selama ini kita ingin si fulan berubah, si A kayak begini. Enggak, itu tugasnya Allah, wewenangnya Allah. Bawa ke sana, bawa ke sini, dua anak makin nakal gitu kan. Makin gak karuan. Kurang ya gitu. Kurang mendidik apa saya anak. Nah itu. Merasa kurang mendidik apa saya? Harusnya dibalik. Saya ini harus dididik seperti apa lagi ya, gitu kan. Berarti ada yang kurang nih, saya harus dididik lagi nih. Itu dibalik. Bukannya tuh anak dididik, balik ke didik kita. Jadi pada saat Allah memberikan permasalahan, lihat, maksud Allah memberikan ujian ini apa ya? Oh, ternyata saya selama ini kurang bersabar. Oh, saya selama ini banyak mengeluhnya. Oh, saya harus banyak bersyukur. Oh, saya selama ini ikhtiar saya masih kurang. Ikhtiarnya maksimalkan. Oh, selama ini saya banyak khawatir mikirin hasil. Usaha semaksimal mungkin. Hasil kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Oh, selama ini ternyata niat saya belum sepenuhnya karena Allah. Murnikan niatnya. Apapun yang kita lakukan harus hanya karena Allah. Itu namanya ikhlas. Itu dia. Pada saat diuji. Dari yang lain. Sekarang ke Burika. Tujuan Allah memberikan ujian itu apa? Untuk meningkatkan derajat keimanan. Ya kan? Tujuan Allah memberikan ujian apa? Untuk meningkatkan derajat keimanan. Semua udah tahu. Nah, kemudian Allah ngasih ujian ke kita. Selama ini target kita masalahnya selesai atau iman kita meningkat? Pasti ingin masalah selesai. Imannya malah menurun ya. Balik-balik kan. Emang pengen selesai masalah. Balik-balik selama ini gitu. Ya. Keinginan Allah, kalau ngasih ujian supaya keimanannya meningkat, keyakinannya meningkat. Yakin apa? Yakin akan janji-janji Allah yang tadi saya sampaikan ayat-ayatnya. Yakin apa? Yakin bahwa Allah itu nggak menzalimi sebesar pun. Yakin apa? Yakin bersama masalah kesulitan atau kemudahan. Yakin apa? Yakin Allah itu mengurus terus-menerus gitu loh. Bukan targetnya bagaimana masalah selesai. Nah, kalau targetnya masalah selesai, begitu masalah selesai, kemudian hanya, masalah selesai, misalkan, sakitnya dibikin sembuh. Tapi keimanannya nggak meningkat. Hidupnya tenang nggak? Jiwanya tenang nggak? Jiwanya terbangun nggak? Masih gelis. Enggak, orang targetnya masalah selesai, tapi ada masalah lagi. Berarti begitu Allah memberikan apapun permasalahan, ingat, targetnya Allah meningkat apa ujian. Keyakinan saya meningkat, keimanan saya meningkat. Iman itu adalah yakin. Yakin apa? Yakin akan janji-janji Allah. Itu. Jadi saya hidup saya penuh masalah. Gak habis-habis gitu ya Pak Ustadz. Ya habis-habisan nih gitu. Aduh ya Allah. Berarti kan gak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Iya. Oke. Pesan yang berikutnya adalah ayo mulai sekarang hidup kita adalah memenuhi keinginan Allah. Bukan hidup dalam rangka memenuhi keinginan kita. Geser sekarang. Kalau keinginan kita selaras dengan keinginan Allah, alhamdulillah. Tapi sekiranya ada perbedaan, apa contohnya? Keinginan kita ingin segera sembuh, ingin segera keluar dari permasalahan yang ada. Tapi ternyata keinginan Allah apa? Masalah belum selesai, sakit nggak sembuh-sembuh misalkan.
anak nggak berubah, suami makin galak, misalkan gitu kan, atau istri makin cerewet kayak gitu. Oh ini kita, ini dia. Wah, oh ini sarana saya nih, gitu kan? Ya, sarana untuk bersabar, bonusnya bersama Allah. Sarana untuk bersyukur ditambah nikmat. Sarana sabar bersama Allah dapat pahala. Termasuk berbaik sangka ya Pak Ustadz ya, kita bersangka baik sama Allah. Ya sama manusia aja kita bersangka baik kan, masa sama Allah, apalagi sama Allah gitu. Yang maha baik ya, yang maha. Gini, berprasangka baik dengan manusia, oke, setuju aja. Berprasangka baik dengan Allah, itu kalimat itu wajar nggak? Luar. Ya, berprasangka. Emang Allah tergantung. Emang ada sifat Allah yang buruk? Baik sebenarnya. Ya, dengan salah orang. Ya. Salah ya. Dengan orang iya. Dengan orang iya. Dengan Allah ya. Karena Pasti terbaik. Ya. Karena kenapa? Manusia itu mudah digoda oleh setan kan, maka kita harus hati-hati, waspada, berprasangka baik dan waspada. Oke, dengan Allah berprasangka baik. Ya, salah itu, orang baik kok berprasangka baik. Memang ada sifat Allah yang buruk. Kalau gini Pak Ustadz, kalau sesuai dengan prasangka gitu kan, itu juga ke situ ya Pak Ustadz. Sesuai prasangka. Kemana Bu Rika? Ya Allah itu sesuai dengan prasangka kita gitu. Gini. Allah itu berdasarkan praduga prasangka hambanya kan gitu ya. Iya, seperti itu. Kita sering bilang gini, sulit, nggak mungkin berubah, nggak mungkin bisa sembuh. Saya udah kesana kemari. Nah, begitu kita bilang nggak mungkin, kita sudah pakai penghijab kan, pembatas. Bagaimana Allah mau nolong? Kalau kita bilang aja udah nggak mungkin, itu sama juga kita udah menentukan hasil kan. Jadi ya, kita berharap Allah menolong, tapi kita bilang udah nggak mungkin kok. Lantas Allahnya di mana? Itu kan membatasi Allah jadinya kan. Mudah, gampang, cepat selesai kalau Allah menolong. Itu harus. Tugas saya apa? Hanya yang menjalani. Kenapa? Kok makin terjal, makin sulit? Memang ini syaratnya. Untuk menggapai sesuatu yang luar biasa, yang nilainya tinggi, memang perjalanannya luar biasa juga. Nggak happy, nggak enjoy aja, nggak senang aja kan gitu. Oke. Ada lagi bertanya lagi, Bu Rika, atau yang lain? Silakan. Ya, cukup mungkin yang lain saya. Ya. Terima kasih. Yang lain? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Ya. Baik, Pak Teddy, silakan. Ya. Ingat waktu udah lewat 6 menit ya. Oh iya, udah lewat Pak ya. Udah lewat ya. Bahasa kayaknya. 1:15. Jadi nanti untuk seri berikutnya Pak. Ya. Ya. Tetap kelanjutannya adalah masih dalam rangka ilmu kehidupan. Kita lihat nanti di seri berikutnya pendalamannya seperti apa, karena kan semua udah tahu ya praktek sabarnya seperti apa, yang namanya bersyukur itu seperti apa, konsekuensi juga kita jelaskan juga. Kemudian bagaimana caranya kita membangun jiwa. Ini udah mulai menyentuh ke sana. Jadi nanti ke depannya insya Allah ada tema yang lain yang tentu kita targetnya adalah apa? Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Bukannya senang di dunia nggak ada masalah ya. Masalah tetap ada. Nggak mungkin masalah terjadi. Selama masih nyawa kita masih ada, selama kita masih mengaku orang yang beriman, kita pasti akan kecuali udah saya nggak beriman deh, udah tuh bebas tuh. Silakan tuh, udah aman tuh, aman dari ini ya, aman dari permasalahan di ujian dunia. Kalau saya nggak beriman lagi deh, gitu kan. Tapi selama kita masih mengaku beriman, Allah akan tetap memberikan ujian. Kenapa? Tujuannya untuk melihat siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Tujuannya apa? Supaya untuk meningkat derajat beriman. Kemudian, yuk
kita hidup sekarang ini dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Kita selaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Yang benar datang dari Allah, yang salah itu adalah kesalahan dari saya. Dengan diwakili oleh Pak Agus saja. Sekiranya tadi yang saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan, dimaafkan Pak Agus. Alhamdulillah kami maafkan. Jazakallahu khair. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Mari kita tetap membaca hamdalah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallahu khair. Mudah-mudahan Pak Ustadz semakin sehat dan sukses bahagia. Ya. Dan juga sahabat-sahabat ya yang ada di sini, terima kasih telah bersama kami. Bu Rika, Pak Iman, Bu Seli, Bu Eni, siapa lagi nih saya bacakan, Bu Eva, Bu Reni, Pak Anto, Bu Hermaningsih, Bu Linda Triani, Pak Edi Kuswadi, Bu Desi Rosita, Bu Yuliasi, DJ ada lagi, Bu Eva YW, Ridho Anwar, Bu Eni. Terima kasih semuanya, sahabat-sahabat. Kita tunggu 2 minggu lagi acara yang sama dengan topik yang berbeda, yang tentu jauh lebih menarik. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.